inspire. Hai Saluters, kenalin aku Salsa, host podcast EPTV kali ini. Seperti yang teman-teman udah lihat, di samping Salsa kita kedatangan seorang tamu nih. Beliau merupakan alumni angkatan 12 yang sukses memiliki menjadi wirausaha dan juga eksportir. Kita sapa dulu nih. Halo Bang Reza, gimana Ya, kabarnya Bang? sehat, Salsa. Alhamdulillah Oke, sehat juga. baik. Gimana Bang waktu balik ke kampus lagi rasanya tuh gimana? Wah, Nostalgia kah? terlalu banyak perubahan ya, Oh. terlalu banyak perubahan dan kayaknya udah berjalan dengan bagus lah. Udah banyak perubahan dari segi interior dan tentang pemikirannya juga lebih maju ke depan lagi kayaknya. Oke, jadi berkembangnya lebih Berkembang bagus lah ya sangat bagus, Bang. sangat bagus. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng Bang Reza. Baik. Oh ya, Abang alumni angkatan 2012 ya Saya Bang? 2012. Oke, jadi udah bisa dihitung ya, jarak Ya. antara Saluters dan juga Bang Reza ini berapa tahun? Udah jauh ya. Udah jauh. Nah Bang, Salsa pengen tanya nih, Baik. gimana kesan pertama Abang saat masuk ekonomi pembangunan USU ini? Kesan pertamanya itu dulu itu saya itu pilihan pertamanya itu ekonomi pembangunan pertama, lalu manajemen. Saya lihat memang di ekonomi pembangunan ini nggak terlalu banyak peminatnya ya, karena waktu itu dulu kami kelasnya cuma 3, setambuk kami cuma 3 kelas, dan saya lihat juga bagus, sangat bagus, dan artinya kita banyak bersosialisasi teman, artinya bertukar pikiran. Walaupun saya di kelas mandiri, saya dapat kelasnya mandiri. Artinya saya dengan yang teman-teman semuanya juga sama lah, artinya sangat bagus. Jadi Bang Reza tuh kenapa sih pilih ekonomi pembangunan? Sebenarnya nggak ngerti juga ya. Artinya ya itu, kita tulis aja yang penting ekonomi aja deh dulu. Oh, oke, Tapi oke. saya menghindari akuntansi karena agak pusing ya, masalah angka-angka itu agak pusing. Hitung-hitungan ya Bang. Hitung-hitungan saya jujur angkat tangan. Oh. Iya. Nah, waktu jadi mahasiswa nih Bang, Baik. kan kita pasti udah ada tuh mau ngapain aja gitu. Baik. Kalau Abang sendiri kegiatannya apa sih waktu jadi mahasiswa? Saya di semester pertama itu masih melihat situasi, kondisi segala macam. Tapi alhamdulillah dari semester 2 saya sudah mulai menjajaki pelan-pelan usaha. Tapi pun saya waktu dulu di SMA Harapan, saya juga udah mulai usaha, jualan binder dulu waktu di kuliah. Bahkan sebelum lalu masuk saya ke kampus, saya pernah jualan celana jeans juga. Oh. Celana jeans Levi's yang dari Bandung-Bandung tuh saya kasih ke teman-teman. Karena apa? Pengguna untuk pemakaian celana jeansnya sangat tinggi, apalagi teman-teman kampus. Saya jual cukup murah waktu itu, harga 100.000 sampai 150.000. Murah ya Bang? Iya, jadi ya artinya dicoba-coba semua dijalanin. Lalu saya usaha sampingnya lagi bermain tiket pesawat, travel. Oh. Nah, sampai sekarang juga masih ada travelnya. Jadi sambil kuliah ya sambil itu juga ngambil kesibukan juga lah di sambil itu. Oke, tapi Baik. keren ya Bang Reza dari jadi mahasiswa udah kepikir gitu aku harus buka, aku ngapain gitu yang menghasilkan uang gitu ya Bang. Jiwa-jiwa apa usahanya tuh ada gitu Bang, keren sudah. keren keren. Baik. Nah, terus waktu di zaman Abang dulu nih, boleh nggak cerita tentang kesalutannya, sesalutan waktu angkatan Abang dulu? Kekompakannya Iya, ya. kekompakan. Kalau kompakannya justru sangat baik karena kami saling mensupport apapun kira-kira, walaupun kami ada perbedaan. Kadang mungkin orang bilang aduh reguler mandiri pasti ada selisih lah mungkin, tapi kan itu hanya sedikit pemahaman semata saja. Tapi Benar, Bang. pada saat kami itu kami hampir kompak semuanya, setambuk itu. Karena juga offline ya Bang. Iya, jadi ketemu kan. Jadi nggak enak juga kita bertemu tapi nggak bersapa juga nggak baik kan gitu. Jadi sekarang masih sering ngumpul Bang sama teman-temannya? Saya rasa jarang. Udah jarang ya. Tapi kalau Paling kontak-kontakan masih? kontak-kontakan ya sebatas dari grup ya. Kita ada grup di EP, di situ aja paling bersapa-sapa. Tapi kalau udah ketemu mungkin kesibukannya udah berbeda-beda semua pastinya kan. Iya. Pagi saya sekarang udah nggak stay di Medan gitu. Oh, jadi Abang sekarang stay di mana? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi udah hampir 3 tahun di sana, udah nggak ada. Ya di sini juga sekedar ketemu teman ya sapa-sapa sekedar. Oke, oke. Baik.
Kan tadi abang masuk nih, Baik. berarti ini udah jarang ke kampus kan bang? Saya ini udah 2 kali nih Oh, datang. Kemarin kebetulan adik-adik selesai sidang datang. oh iya. Paling kurang tiga empat hari yang lalu lah. Oh oke, Kemarin. berarti 3-4 hari yang lalu lah abang lihat lagi kampus, Iya, lihat lagi FEB betul, gimana? betul. Menurut abang apa perubahan yang ada di Wah, FEB nih? sangat sangat signifikan saya lihat. Kerapiannya juga, dan kita lihat juga cara cara pola pikir mahasiswa mahasiswinya juga banyak yang berubah, saya lihat sangat bagus. Eh, Setelah abang lihat kan mahasiswa mahasiswi zaman sekarang gitu, ada Baik. nggak pesan abang buat mahasiswa sekarang? Ya kalau pesannya sih sebenarnya saya juga belum bisa ngasih terlalu banyak. Ya paling yang penting kita yakin, jalanin aja apa yang sudah ada. Dan kalau memang pingin berbuat sesuatu, coba dipikirkan kembali, tapi jangan terlalu lama. Kalau kita memikirkan sesuatu itu terlalu lama, nanti nggak jadi. Jadi jangan 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 berpikir kita nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana, itu jangan, nggak usah. Jadi artinya dicoba dulu. Karena apa? Gagal pun berhasil. Kenapa saya bilang gagal tuh berhasil? Karena gini, begitu kita gagal, pasti kedepannya kita nggak mengulangin itu. Nah, situlah keberhasilannya. Jadi dari gagal tuh kita bisa Iya, belajar juga betul, ya bang, betul. buat lebih berhasil Iya, gitu. jadi untuk kedepannya juga kita bisa mengantisipasi bahwasanya kedepannya itu kita jangan seperti ini lagi, seperti Oke, itu. oke, bener. Tuh saluters dengerin ya kata Bang Reza, itu pesan Bang Reza buat kita loh. Nah Bang, sewaktu abang lulus, Baik. itu ada masa tenggangnya atau abang langsung berkarir atau gimana Bang? Ya, saya dari semester 2 itu udah jalan terus sampai sekarang juga udah berjalan usaha, tapi itu juga banyak teman-teman nanya gimana aja, udah ada kesana kemari ngecek lamaran. Ya udah, saya jujur ini gitu doang, karena juga saya pada saat itu ada ngurusin bisnis travel. Kemudian setelah lulus kuliah, saya buka usaha baju di Pasar Ikan Lama, toko. Oh, Dari situ udah berjalan-jalan terus, lalu pindah saya ke Jakarta, ke Tanah Abang. Nah sekarang lagi menjalani lagi bisnis gorden, oke. bisnis gordennya. Jadi kesibukannya apa aja nih Bang? Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu. Jadi kesibukannya ya paling sekarang untuk usaha gorden lah, untuk usaha gorden tekstil. Oke, jadi Baik. abang usaha gorden, tekstil, Baik. terus travel juga. Travel juga masih Terus ada. apa lagi bang? Ada 10 lagi kan? Belum ada. Nanti pelan-pelan mau dikembangkan lah, pelan-pelan insya Allah. Karena satu aja udah keren ya, keren. Ini udah 2, nanti next nambah 3, 4, 5 dan seterusnya ya bang. Alhamdulillah, iya. Boleh nggak Ya. ceritain awal mula abang merintis usaha? Awal mula saya merintis usaha itu sebenarnya kita itu memang harus berpikir ke depan ini kita mau jadi apa, kita ini mau mengarahnya kemana gitu. Jadi situlah saya kemarin terpikirnya untuk memulai usaha, karena pasti saya mikir kalau kita belum mulai dari sekarang, selesai pun kita dari kuliah belum tentu bisa langsung dapat pekerjaan, karena orang pasti melihatnya pengalaman pengalaman kamu apa kan gitu. Iya, bener, Apalagi Bang. kalau fresh graduate tuh ya, saya sih sebenarnya bukan harus untuk menjadi pengusaha semua, enggak, karena semua ada di bidang-bidangnya Benar masing-masing. bang, benar. Yang penting sih kita sih harus tekun dan mendalamin profesi kita tersendiri, Iya benar. karena nggak mungkin harus kita suruh harus jualan, nanti yang beli siapa ya, kan gitu. Kalau jualan semua yang beli siapa ya Iya, bang? tapi sebenarnya semua pekerjaan itu sangat baik, tapi dengan ya bagaimana kita mencintai dengan pekerjaan kita sendiri itu. Begitu kita mencintai pekerjaan itu ya insya Allah jadi bagus semuanya. Oke bang. Biasanya nih bang, Baik. kalau kita mau mulai usaha, kita tuh pasti kayak udahlah, kayaknya nggak bakal laku deh kayak Ya. gitu. Nah, tapi kenapa bang bisa mulai usaha itu sampai sukses, Ya. sampai kayak gini bang? Jadi yang tadi saya sampaikan sebenarnya kita boleh memikirkan bahwasanya ke depan ini bagaimana, ke depan ini bagaimana, tapi jangan terlalu lama. Kalaupun yang kalian lihat sekarang ini, ya saya dulunya tuh yang bagaimana juga. Sampai saya dulu pernah masuk rumah sakit pun 3 kali gara-gara kepikiran. Jadi untuk naik turunnya itu sudah ada. Naik turunnya sudah ada, dan artinya ya sebenarnya kita mempelajarin bagaimana
kira-kira untuk kedepannya jangan sampai terjadi kesalahan yang berbeda. Oke Jadi bang. kita jangan berjalan itu ya harus dipikirkan lagi lah ke depannya. Jadi jangan sampai salah langkah lagi gitu. Pasti nih bang, Baik, waktu kita buka usaha iya, ada kan tantangan-tantangan gitu. iya. Boleh nggak cerita tentang tantangan yang abang hadapi saat membuka usaha bang? Tantangannya sebenarnya banyak ke mental ya. Oh, ke Di mental. samping mungkin kita melihat, waduh, ini gimana ya ke depannya seperti gitu kan. Apalagi ini udah berjalan, kita udah sewa ruko, udah dapat pinjaman dari bank. Nah, itu kan suatu kewajiban yang harus dikembalikan. Iya Ya benar. kadang tantangannya itu ya seperti pasaran menurun. Lalu eh, ya daya jual beli itu kalau menurun itu tantangan besar juga bagi kita, karena kan kita mengharapkan penjualan tuh dari kalangan masyarakat gitu. Jadi bisa dibilang bang Reza ini mulai usahanya tahun berapa kira-kira bang? Kalau saya tamu 2012, berarti itu semester 2 udah mulai. Oke. Tapi dari SMA pun saya udah mulai jualan-jualan Oke, berarti dari beda. SMA atau semester 2 lah gitu Iya, sampai sekarang. baik. Berarti abang lewatin masa-masa COVID, pandemi Lewat, gitu. betul. Nah, gimana abang Wah, menghadapi proses itu bang? waduh, waktu proses COVID itu memang sangat membingungkan kali. Karena apa? Bos, sebagian toko juga banyak tutup. Kita kan tutup sih, kalau saya bilang ada yang tutup sampai permanen dikarenakan aturan pemerintah. Di samping waktu kita kan ada toko ada di Bekasi, di Jogja, Surabaya, sama di Jakarta, sama satu di Tangerang juga ada, dan di Medan juga ada di Pasar Ikan Lama. Itu yang di Medan sama sekali harus tutup. Ternyata kami juga harus berjualan berondok-berondokan itu yang di Medan. Oh, Tapi yang alhamdulillahnya di Bekasi kan nggak terlalu pemerintah nggak terlalu apalah, artinya ketat masih gitu ya ya bang? masih bisa melonggarkan, karena pun sebenarnya kalau dibuat ketat bermasalah juga ekonomi Oh, ya. iya Paling bener bang. di saat itu ya kami prosesnya bertahan memang sangat sulit. Waduh, saya kok yang di situ terasanya tuh bagi saya itu tahun 2022. Tahun 2022 itu ya sangat lumayan. Gini bang, Baik, selain mulai usaha nih, baik. apa kesulitan abang waktu mempertahankan usaha? Kesulitan mempertahankan usaha. Sebenarnya kesulitannya itu ya macam-macam ya, karena juga pasti kita eh, sudah menyiap ya, tinggal prosesnya kita lah mempertahankannya. Ini bagaimana untuk kedepannya, strateginya lah, strategi penjualannya, apakah kita membuat murah atau ada yang harus kita kurangin untuk mengurangi beban tersebut, beban cost untuk beberapa toko tersebut. Karena pun sekarang saya juga yang mengontrol ini semua juga lagi ada kendala juga. Kendalanya ya harus kita pikirin strategi ke depannya ini bagaimana. Jadi sebenarnya kita harus mempersiapkan strategi-strategi itu. Oke bang. Baik. Eh, Terus apa motivasi abang sampai bisa sesukses ini? Atau abang punya role model gitu di bidang Ya, usaha? sebenarnya suksesnya sih belum, tapi ya alhamdulillah kalau udah disampaikan kan ya mudah-mudahan jadi doa kan. Tapi Amin. yang terpenting keyakinan, keyakinan, minta doa restu juga kedua orang tua, dan juga jangan putus asa sih sebenarnya. Saya juga kadang kalau ngobrol sama istri saya tuh kan bicarain masalah karyawan aja setiap hari. Artinya kita Iya. mengevaluasi terus. Hari ini kita bekerja, besok saya udah memperkirakan mereka ini harus kerja ini itu. Jadi sebenarnya yang penting ketekunan dan kecintaan kita terhadap pekerjaan kita masing-masing deh. Paling Oke, itu. yang penting kita harus tekun ya Iya, benar. bang. Karena kalau nggak kita cintai, gimana usaha itu bisa sayang sama kita kan gitu. Jadi mau kita sebenarnya banyak teman-teman saya dia bilang, Reja, saya mau usaha. Dia bilang, loh, mau usaha apa? Saya bilang, nah inilah yang bingung. Saya juga bingung mau ngasih Iya. tahunya. Jadi sebenarnya waktu kita mau usaha itu cari bidang yang kita senangi. Cari bidang yang kita senangi. Ada juga yang ada usaha tentang hewan, tumbuhan, segala macam. Itu karena mereka mencintai passionnya mereka masing-masing kan gitu. Jadi intinya harus cintain dengan pekerjaan kita dulu. Walaupun kita mau bekerja dari mana apa segala macam. Tapi kalau kita dengan kecintaan kita bekerja, ketulusan kita bekerja, insya Allah jalannya lancar. Berarti kita harus pilih yang kita cintai, Iya, terus kita benar. jadi kita tulus waktu Benar. ngejalaninnya ya Jadi bang. artinya nggak mendongkol ya artinya.
Eh, ada nggak perubahan Baik. yang abang ngerasain gitu waktu abang udah mulai inilah bang mulai sukses gitu, mulai meningkat, pastikan perkembangan usahanya gitu. Ya kalau perubahan alhamdulillah ya. Ya mungkin kita bilang dari sisi finansial juga alhamdulillah juga udah banyak perubahan. Artinya sudah bisa membantu keluarga juga. Artinya sudah bisa ada rencana planning ini itu juga udah ada gitu. Ya alhamdulillah lah untuk sekarang udah banyak perubahannya. Alhamdulillah. Jadi Baik. untuk saat ini ada nggak goals yang masih ingin abang capai? Kalau saya modelnya memang selalu penasaran. Oke. Saya penasaran terus ini. Jadi sekarang ini juga ada rencana saya untuk membangun usaha ekspedisi untuk Wih, di keren. Pulau Jawa lagi. Karena toko saya kan ada di Surabaya sama di Jogja itu juga ada. Jadi ini lagi goalsnya lagi berkembang terus. Mudah-mudahan lah. Gitu. Oke. Semoga sukses ya Bang Insya usaha Allah. selanjutnya. Amin. Amin. Nah, menurut Bang Reza sendiri, sikap seperti apa yang harus mahasiswa EP lakukan dalam menghadapi dunia kerja atau mencapai kesuksesan nanti? Untuk masalah sikap untuk di dunia kerja dan untuk bagi yang untuk ada di bidang wirausahanya itu yang penting kita coba mendengar. Usahakan kita membiasakan mendengar dulu. Artinya mendengar dari mana saja. Jangan dibeda-bedakan narasumber itu dari kalangan bawah atau dari kalangan atas, didengarkan aja dulu. Coba dari dia itu kira-kira apa sih motivasinya, pura-pura kita nggak ngerti aja deh dulu, pura-pura nggak ngerti ya, tanya kira-kira kalau begini gimana ya Pak atau segala macam ya. Paling yang saya tekankan sikapnya itu lebih ke mendengar aja dan lebih ya pokoknya mendalamin lah. Jadi ambil ilmunya ya Ambil Bang, ambil ilmunya. yang Benar, bagus-bagusnya gitu. benar. Mungkin Bang Reza boleh bagi tips nih buat kami tentang bagaimana meraih kesuksesan atau mencapai target kita gitu Bang. Ya saya tips ini memang kadang belum belum bisa paham kali untuk mengasihnya kan ya, tapi sedikit bolehlah. Yang terpenting paling ya ya ketekunan tadi juga yang saya bilang kan, dan lebih kepada kita itu harus memahamin kita ini mau mengarahnya kemana dan lebih dipelajarin lagi. Dan kemudian ya di samping itu ya berdoa juga, karena berdoa tanpa usaha nihil semuanya. Iya. Dan berdoa dan berusaha tanpa berdoa sama juga nihil juga. Jadi harus diseimbangkan Harus dua-duanya. balance ya Balance, harus Bang. balance juga. Nah, waktu abang mulai usaha nih kan, Baik. pasti adalah skill-skill yang abang gunakan. Pasti kalau usaha tuh kita pakai skill public speaking kita gitu kan. Ya. Nah, untuk mahasiswa sekarang nih bang, Baik. apa sih skill yang harus mereka tingkatkan gitu? Ya, skillnya tuh paling untuk ke public speakingnya yang kamu bilang tuh sangat bagus. Karena apa? Saya pun waktu menerima karyawan-karyawan yang bekerja dengan saya melihat saya nggak pernah menerima yang uh, belum ada pengalaman. Oke. Jadi saya lihat pengalaman dia ini kemana, dan saya arahkan lagi. Oh, kamu ini cocoknya di sini, kamu ini cocoknya di sini. Jadi saya arahkan lagi. Paling ya lebih ditingkatin lagi lebih pengalamannya itu. Pengalamannya harus lebih ditajam lagi, diasah kembali lah gitu. Pokoknya cari ilmu, Cari ilmu. cari pengalaman Betul, ya betul. bang. Karena pengalaman itu yang mengajarkan kita di luar. Oke, Baik. bener bang. Nah terakhir nih bang, Baik. boleh nggak sih kasih motivasi untuk mahasiswa ekonomi pembangunan agar bisa meraih kesuksesannya bang? Ya motivasinya paling lebih ke ya lebih semangat ya buat teman-teman semuanya, adik-adik semua. Ya saya manggil adik-adik lah mungkin ya. Iya. Karena lebih ya yang penting semuanya sih sebenarnya mau usaha mau bekerja itu nggak ada masalah. Yang penting karena kalian tuh bakal menghidupin keluarga yang baru, seperti kan kalian juga menikah, tapi ada keluarga lama juga yang harus kalian nafkahin juga. Artinya coba berpikir kita untuk ke depan itu harus ada goals, harus ada seperti tujuan kita ke depan ini harus seperti apa, setahun lagi aku bagaimana, 2 tahun lagi harus bagaimana. Nah itu juga harus diterapkan lah di dalam diri kita. Itu sharing juga kita apabila sudah berumah tangga, sharing dengan istri itu jangan. Satu lagi,
jangan pernah membohongi istri. Oke. Karena Jangan pernah membohongi iya, istri ya. karena saya sering apapun itu, kalau misalnya saya beli sesuatu atau minta buat usaha sesuatu tanpa bilang, gagal. Gagal. Jadi mulai sekarang saya kalau ada mau apa-apa saya bilang bagus, jujur aja. Jadi artinya keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat perlu. Kalau yang belum menikah, keterbukaan dalam ibu dan ayah gitu. Insya Allah nanti nih di-share lah ke istri abang ya. Boleh, Be. nanti boleh melihat juga ya. Jujur kok Kak, Iya. jujur. Baik. Oke Bang, makasih banyak ya Bang Baik. Reza atas Ya. waktu dan juga kesempatannya. Baik. Ini kita dengerin motivasi, dengerin sharing dari Bang Reza, pengalamannya gitu. Sangat-sangat berkesan lah Baik. Bang. Oke, nah Saluters, jadi itu tadi ngobrol santai kita bareng Bang Reza, alumni mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2012. So, sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe EPTV Podcast Entirely Entirely Inspired. Inspired.